Bung Megri, politisi mudanya. Anggota saya tuh di KNPI. Oh, anggota ya. Ada hal menarik di statementnya Bung Megri ketika kita undang di podcast ini. Bahasanya beliau mengatakan Anies belum dianggap ancaman di Sumatera Barat. Iya, beliau ini kan yang abang saya ini memang punya fantasi-fantasi sendiri, Bang. Kan kasihan juga kita sama dia. Kalau belum lihat ancaman, mungkin kurang baca koran atau kurang lihat hasil survei di Sumatera Barat. Karena kan survei Anies jauh lebih tinggi di Sumatera Barat ini. Kalau Nanda sendiri menganggap Pak Prabowo ancaman nggak buat Pak Anies di Sumatera Barat? Ya. Karena pernah 85% loh di Sumatera Barat. Pak Anies ini pecatan Jokowi. Kita mau konfirmasi nih, Nasdem sendiri mendorong nggak Pak Anies tetap melanjutkan IKN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yovadi Room dalam program Ruang Terang Politik. Nah, kali ini di sesi kali ini kita pembahasannya agak sedikit berat, tapi tipis lah beratnya, karena yang akan kita bahas itu salah satu bakal calon presiden yang saat ini sedang didengung-dengungkan. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang Prabowo. Dan kita akan bahas tentang sosok yang bernama Anies Baswedan ya. Dan kali ini untuk ngobrolin tentang Pak Anies, saya sudah ditemani oleh teman kita, tokoh ya, menurut kita sangat tokoh sekali karena ini tokoh kepemudaan sebelumnya, dan saya juga cukup kaget akhirnya masuk ke politik, ke partai yang mendukung Pak Anies. Siapa dia? Ya, ini dia Bung Nanda Satria. Selamat datang Nanda. Terima kasih banyak, Bang. Partainya apa? Nasdem. Berarti kita panggil kakak ini. Kakak, betul. Kakak Nanda. Oke. Bang, karena saya bukan kader Nasdem, jadi supaya obrolan ini agak sedikit mencair, kita nggak usah kakak-kakaan lah ya. Bung atau apa, Bang. Kita sepakati dulu nih, Bung. Nasdem ini inklusif terhadap semua orang, Bang. Jadi tidak harus menjadi kadernya, tapi dengan semangatnya itu tetap bisa menjadi bagian dari semangat perubahan Partai Nasdem. Cocok nih. Nasdem. Bisa kader masa depan ini. Aset politik bagi Nasdem. Kita panggil Nanda Bung aja lah ya. Siap. Bung Nanda. Nah, pada sesi kali ini Nanda, kita mau ajak Nanda ngobrol-ngobrol nih tentang Pak Anies Baswedan. Nah, sangat banyak hal yang kita ingin konfirmasi karena prinsipnya sih kita bikin podcast nih Nanda, Bung Nanda, dalam rangka kita nggak ingin seluruh narasi politik yang berkembang di bawah itu berubah menjadi hal yang negatif. Kayaknya kita semua hal yang bisa jadi gelap di ruang politik kita masukkan jadi terang. Nah, jadi pada kali ini kita akan bahas tentang Pak Anies, ngobrol-ngobrol lah tentang Pak Anies, Mas ya. Tapi sebelum bahas Pak Anies, kita bahas Nandanya dulu nih. Nandanya dulu soal masuk ke dunia politik. Kita tahunya itu Bung Nanda adalah ketua KNPI Sumatera Barat. Ya. Nah, terus masuk ke dunia politik pilih partai Nasdem. Nah, kita mau tahu dulu nih, kenapa masuk politiknya? Kenapa masuk politik ya? Ya, kurang ditokohkankah di KNPI? Kalau KNPI itu kan masanya banyak juga tuh, OKP. Betul. Nah, kalau untuk kenapa masuk di politik, Bang, itu keren ya. Untuk tentunya ini kan bagian dari alat perjuangan kita lah. Nah, kenapa kita maju sebagai ketua KNPI dan akhirnya bersama kawan-kawan terpilih menjadi ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat, ya kita bangun semangatnya itu biar bisa berkontribusi nyata dan tidak hanya sendiri. Kan semangatnya kalau pribadi dan
bersama-sama kan beda Bang. Iya. Jadi dengan semangat organisasi itu kita pengen ada aksi-aksi nyata kita di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjangkau lebih jauh karena kita semangatnya bersama. Iya. Nah, tapi kami rasa ini belum cukup hanya di KNPI saja. Nah, kami ingin melanjutkan perjuangan ini melalui Partai Nasdem yang seperti sudah Abang bilang tadi. Nasdemnya. Nah, jadi kita untuk ini jadi alat perjuangan dan kita ini punya di KNPI sendiri pengennya itu kita makin banyak nanti tokoh-tokoh muda di Sumatera Barat itu masuk dalam akses kekuasaan. Jadi saat ini udah banyak di Nasdem sendiri anak-anak muda. Anak-anak muda pasti banyak di Partai Nasdem. Okay. Nah, dan kita pun mendorong makin banyak lagi nantinya di akses kekuasaan anak-anak muda ini untuk memperjuangkan pemikiran pemuda tersebut. Jadi ini jadi alat perjuangan kita bersama-sama kita dorong. Itu terserah partainya. Kita nggak harus misalnya partainya semua itu anak KNPI harus masuk Partai Nasdem, nggak seperti itu. Karena nggak cukup juga di DCS ya. Jadi tapi Nanda memilih salah satunya ini Partai Nasdem. Kawan-kawan yang lain pun banyak yang berjuang dengan partai-partai politik lainnya sesuai dengan semangat dan ideologi mereka masing-masing. Nah, yang mana tapi yang paling penting itu kita bagaimana pemuda ini bisa berkontribusi nyata masuk dalam akses kekuasaan itu, dan kekuasaan itu kita pergunakan untuk hal-hal yang positif untuk pembangunan daerah kita lah kalau kita bicara Sumatera Barat gitu. Memang kita dorong kawan-kawan lah semuanya, dan ini akhir minggu ini kita rakor KNPI Sumatera Barat dan pembahasan kita juga itu bagaimana kita berperan aktif yang pastinya pengelolaan ini pemilu ini jadi pemilu jujur dan adil, dan juga nanti bagaimana mengawal pemuda-pemuda masuk nanti menjadi anggota-anggota DPRD di masing-masing daerahnya ataupun DPR RI. Nah, harapannya setelah ini mindset atau semangat juang pemuda itu bisa lebih daya gedornya lebih kuat lagi nanti ke depannya setelah di 2024 nanti sampai seterusnya. Apakah ini perdana masuk ke politik? Nanda Bang? Ya. Masuk sebagai partai politik, sebagai ini langsung jadi caleg, ini perdana. Ini perdana. Tapi dari dulu ya Abang juga tahu kan. Iya, kita tahu lah. Sebagai informasi saya juniornya Bang Yofari Riki di FISIP Universitas Andalas. Ya, jadi kalau kita kan memang sudah punya, ya kayak Abang kan juga punya ketertarikan lah terhadap politik. Kita main-main politik ini kan sudah sering. Nah, kita pun dari keluarga ya di kampung. Nah, itu adalah keluarga yang juga beberapa jadi anggota dewan, termasuk sepupu. Nah, jadi kalau untuk beraktivitas dalam kegiatan politiknya kita sudah pernah. Tapi untuk sebagai Anda sendiri sebagai maju kontestannya sebagai bacaleknya tadi ini baru pertama kali. Oke, Ketua, mantap sekali. Ria, politik bukan hal yang baru lah ya. Ini yang baru karena kuliah pun. Dan kita ini kan pada dasarnya kan makhluk politik. Ya kan Bang ya. Sama-sama inilah hari-hari pertama kita mengenal politik tuh kita mengenalnya Prof. Miriam Budiarjo ya kan. Dasar-dasar ilmu politik. Dasar-dasar ilmu politik. Betul ya? Iya betul. Buku Sakti Mandraguna itu. Nah, kita sekarang tadi kalau bicara politik, masuk politiknya tadi Ketua udah jelaskan lah. Kalau kenapa Nasdemnya nih? Kenapa Nasdemnya ya? Seingat saya Ketua sebelumnya partainya yang itulah sebelumnya kan. Iya. Kita nggak boleh sebut merek nih. Nah, sekarang pindah ke Nasdem. Kenapa akhirnya tertarik dengan Nasdem? Tertarik sebagai tempat Bung Nanda akhirnya menjadi kontestan politik. Oke. Kalau pertama itu tadi sudah disinggung bahwa kita keluarga juga adalah yang udah menjadi anggota DPRD dan itu juga partainya sebenarnya Nasdem. Tapi bagi kami dulu belum pernah untuk ikut serta dalam misalnya jadi pengurus atau bahkan mungkin mengurus KTA atau segala macam. Memang masih bunyinya simpatisan Nasdem. Atau relawan lah. Jadi cuma pada dasarnya kenapa partai Nasdem yang akhirnya dipilih untuk melanjutkan perjuangan ini, dulu juga banyak faktor lah selain faktor tadi keluarga memang di Partai Nasdem dari sebelumnya. Kita pun juga suka dengan figur Pak Surya Paloh
yang mana memang betul-betul membangun dirinya sebagai negarawan di Republik ini. Pernah ambil jabatan? Enggak pernah ambil jabatan. Terus juga kami pernah juga baca buku beliau tentang sang ideolog, yang mana bagaimana pergerakan beliau tuh dari Aceh dulu menjadi ya dari orang biasa-biasa aja pelan-pelan naik, terus juga pernah berkiprah di partai berkuasa ketika itu. Di Orde Baru berkiprah, dan bagaimana misal perjuangan beliau mendirikan idealisme beliau dengan apanya tadi, medianya tadi, akhirnya medianya dibredel. Nah, semangat yang idealisme dari Pak Surya Paloh itu yang mungkin juga meresapi kita untuk sama-sama memperjuangkan, karena itu yang paling penting juga dalam perjuangan di partai politik. Selama masuk Nasdem udah pernah lihat langsung nggak Pak Surya Paloh ini pidatonya yang berapi-api itu? Melihat langsung di YouTube. Oh, yang langsung ke kalau melihat langsung rasanya dalam kegiatan partai kita nggak pernah, belum pernah. Tapi bagaimana mungkin orasi beliau itu juga pastinya kan menjadi sebuah daya tarik bagi orang-orang yang suka dengan Nasdem atau mulai mengikuti Nasdem. Dan juga pemikiran-pemikiran beliau, dan juga disalurkan dengan sikap-sikap beliau yang betul-betul negarawan. Kita sama-sama tahu bahwa seperti Abang singgung tadi, nggak pernah ini kan ngambil jabatannya langsung. Dan bisa saja kan sebenarnya Pak Surya Paloh mencalonkan diri, punya partai loh gitu kan. Tapi beliau berbesar hati dan juga mengkader anak-anak bangsa lainnya untuk bisa menjadi kader-kader terbaik negeri ini, dan sekarang jatuh pilihannya adalah kepada Bapak Anies Baswedan. Katam ini ke Nasdem. Oke. Bung Nanda, nah kita udah Bung Nanda caleg di Dapil Provinsi Sumatera Barat 1 Kota Padang. Berarti dapilnya Kota Padang. Kota Padang. Dan jadi sejadi-jadinya. Iya. Mohon bantuannya, Bang. Nanti hubungi nanti. Oke, Bung Nanda, kita bicara sekarang tentang Pak Anies. Pak Anies, karena ini menurut kami fenomenanya menarik, khususnya di Sumatera Barat. Karena secara di atas kertas itu, bahkan di data kami pun terakhir kami survei di Sumber itu bulan Februari, itu boleh dibilang kehadiran tokoh bakal calon presiden bernama Anies Baswedan itu berhasil menggerus keterpilihan Pak Prabowo Subianto. Itu kan cukup menarik jadinya. Kita tahu yang perdana partai politik menyatakan mendukung Pak Anies itu adalah Nasdem. Betul. Nasdem pertama kali ini. Walaupun di Pilkada DKI Nasdem nggak dukung Pak Anies, gitu. Maksudnya ini belum pernah ada sejalan. Kecuali pada saat dukung Pak Jokowi dulu, jadi calon presiden kan beliau porosnya. Nah, kita ingin tahu dari yang Nanda ketahui apa nih gagasan Nasdem dalam mendukung Pak Anies? Kalau karena kan sering didengungkan nih Nasdem ini menggunakan politik gagasan. Gagasan perubahan ya. Kita pengen mendengar tuh apa gagasannya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa kita tahulah track record Pak Anies Baswedan, yang mana beliau adalah seorang tokoh intelektual, akademisi, dan juga politisi. Nah, ini kan jarang sekali ada di Indonesia perpaduan itu, dan bahkan levelnya nasional. Bahkan beliau juga sebagai gubernur DKI bisa juga mencapai sebagai wawasan pergaulan internasionalnya pun jalan gitu kan. Jadi dengan berbagai inilah narasi yang sudah terbangun dan juga track record beliau, bagaimana beliau berjalan itu kan, kita jangan hanya melihat beliau ini di DKI saja dulunya. Beliau dulu sebelumnya juga pernah, kalau untuk presiden jadi konvensi salah satu partai lah dulunya, untuk memang ketika ruang demokrasi itu terbuka, ya anak-anak bangsa ikut dalam hal itu, jadinya juga menjaring lah. Dan sebelumnya juga kayak beliau adalah rektor Universitas Paramadina. Dulu juga kalau waktu Nanda
kuliah itu ada namanya Indonesia Mengajar, sampai ke daerah gitu kan. Sebelum isu-isu guru honorer ini menjadi topik hangat lah kali ini, beliau sudah melakukan itu. Jadi memang beliau ini adalah punya pemikiran wawasan kebangsaan yang luas. Jadi nggak serta merta tiba-tiba gubernur di Jakarta atau ini adalah kasarnya ada bahasa antitesis Jokowi gitu. Tiba-tiba didukung, tidak seperti itu. Pak Surya Paloh pasti memikirkan bagaimana track record Pak Anies Baswedan, bagaimana wawasannya. Contohnya kayak kemarin itu ada dalam pidatonya, ketika semua orang bicara beli mobil listrik atau mengembar-gemborkan mobil listrik, beliau bicara bagaimana transportasi umum berbasis listrik. Nah, jadi akhirnya wacana-wacana tentang narasi-narasi artinya ini kalau dilihat media kan seolah-olah framingnya beliau menolak mobil listrik, tapi nggak nolak mobil listrik. Tidak. Tapi industri kalau dia mulai, kenapa nggak kita masifkan ke kendaraan umum gitu. Nah, beliau itu pemikirannya melewati zamannya dari yang banyak orang bicarakan, Bang. Jadi ketika semua orang bicara mobil listrik tentang individu, beliau bicara transportasi umum yang mana untuk khalayak banyak, untuk bisa sama-sama kita nikmati. Itu nggak khawatir tuh kalau seandainya ini menurut kita ya. Kalau politisi berpikir melewati zaman, saya khawatir kalah. Kenapa? Karena harus sekarang yang milih politisi adalah masyarakat hari ini. Apa selera masyarakat ini hari ini nggak ikut itu aja? Nah, gagasan-gagasan itu yang kita sampaikan agar mencerdaskan bangsa. Karena percuma kita masih bicara nanti adalah politik identitas, atau kita bicara misalnya politik, mohon maaf, cebong kampret gitu kan. Kita ini musuh kita bersama ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan kemunduran. Jadi memang kemajuan. Nah, momen kali ini dengan beliau sebagai politisi dan juga sebagai intelektual, ini adalah momentum di 2023 ini bagaimana kita mengevaluasi kembali kerja kita yang 9 tahun ini atau yang sebelum-sebelumnya, bagaimana yang baik kita teruskan, yang mungkin kurang sempurna kita sempurnakan. Nah, pemikiran-pemikiran beliau ini yang kita harapkan bisa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini bisa kita capai bersama. Kalau hanya misalnya kita kerja tanpa konsep atau narasi yang jelas ke depannya, nah kita takutnya akhirnya ada penyesalan kita di akhir. Tapi dengan semangat kolaborasi yang selalu beliau wacanakan, bahkan Kota Jakarta, kota kolaborasi, beliau statement jelas dengan adanya disebutkan seperti itu, kita tahu bahwa semangat beliau memang sangat kolaborasi, semangat bagaimana semua masyarakat Indonesia ini bisa menikmati kekayaan Republik Indonesia ini, dan juga kita harapkan memang Indonesia Emas 2045 kita bisa capai bersama Pak Anies Baswedan. Oke. Saya mau jadi politisi banget. Teman saya tadi. Saya pun jadi terbuai dengan kata-kata. Oke. Template enggak? Enggak, tapi emang itu sih pemikiran yang kami rasa kenapa Pak Surya Paloh menjatuhkan pilihannya, dan bukan hanya Partai Nasdem, juga Partai Demokrat dan Partai PKS untuk bersama dalam koalisi perubahan. Satu lagi yang umat ya, Partai Umat ya. Oke, nah, bicara Nasdem dengan ini, Nasdem, Pak Anies dan kekuasaan hari ini. Ketika Nasdem itu mendukung Pak Anies itu memang menjadi pusat perhatian sekali, karena ini manuvernya cukup ini juga menarik juga, karena ekspektasinya publik itu sosok Anies Baswedan ini dijadikan ikon antitesis dari Pak Jokowi gitu. Nah, politik itu kan soal kawan dan lawan. Semua sudah berkawan dengan Pak Jokowi ini. Pak Prabowo yang dulu 2014-2019 dijadikan lawan Pak Jokowi jadi teman. Nah, menjelang 2024 tentu porosnya Pak Jokowi ini harus dijadikan lawannya nih. Karena kekuasaan hari ini representasinya adalah Pak Jokowi. Dan muncullah sosok Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan itu dijadikan ikon penantang dari kekuasaan hari ini, atau istilah yang lazim kita dengar antitesis dari Pak Jokowi. Namun Nasdem, kawan akrabnya
Pak Jokowi nih dari 2014-2019, bahkan di Pilkada DKI porosnya Pak Jokowi melalui Ahok juga didukung oleh Nasdem, melakukan lompatan yang manuver yang cukup menarik perhatian nih, mendukung Pak Anies gitu. Sedangkan sampai hari ini Nasdem masih dalam koalisi, dalam pemerintahan, walaupun tidak diajak rapat koalisi di istana ya. Oh itu iya, kalau dia lah nggak diajak kan. Tapi untungnya Pak Surya Paloh lagi di luar negeri, ada jawaban. Nah ini apa nih, kenapa Nasdem memilih melakukan manuver seperti itu? Kami sih kalau kita bicara tadi antitesis, ada harapan, ada suatu kelompok. Nah mungkin kita harus pilihnya dulu kelompoknya yang mana dulu, Pak. Yeah. Nah cuma tapi sah-sah saja ketika misalnya ada suatu kelompok masyarakat yang ternyata melihat Pak Anies adalah diasumsikan sebagai antitesis dari Pak Jokowi. Itu kan kebebasan kita dalam berdemokrasi. Tapi kalau Nanda sendiri melihat itu mungkin antitesisnya sebagai, mungkin kalau ada yang memang, ini kan kalau dalam politik kan ada like dan dislike juga, itu kita bisa kita kesampingkan. Nah mungkin ada yang dislike dengan Pak Jokowi, berharapnya dengan Pak Anies. Tapi kami lihat sendiri adalah Pak Anies akan menjadi solusi penyempurnaan dari apa yang akan yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi ketika periode ini. Dan Nasdem sendiri kan memang menjatuhkan pilihan politik itu juga kebebasan kita dalam berdemokrasi, betul kan Bang? Iya. Tapi bukan berarti mengkhianati pemerintahan. Nasdem kami lihat adalah partai yang komit terhadap itu. Bagaimana ya, walaupun misalnya kita sama-sama tahu gonjang-ganjing, bagi-bagi kursi dan semacam, mungkin ada yang ya banyak dinamikanya, tapi sudah 2 periode Partai Nasdem adalah partai yang komitmen untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Beda dengan partai yang ngaku-ngakunya mau oposisi, ternyata menjadi kawan, berusaha menjadi kawan dari Pak Jokowi seperti itu. Nah, jadi kalau pilihannya terhadap Pak Anies Baswedan itu kebebasan, dan tadi sudah kami sampaikan bahwa kenapa Pak Anies Baswedan yang jadi dipilih, karena ini adalah harapan baru untuk perubahan yang apa, bukan merubah 180 derajat apa yang telah dilaksanakan, dibongkar kembali seperti itu, tapi perubahan untuk menyempurnakan hal-hal yang baik yang telah kita kerjakan selama ini untuk bisa mencapai agenda kita tadi. Tapi memang ada beberapa tokoh, beberapa kelompok yang mencoba membangun framing seperti itu loh. Contoh nih, konteks IKN gitu. Nah, IKN itu kalau bahwasanya Anies tidak akan melanjutkan IKN gitu. Ya, itu kan kelompok berasumsi seperti itu. Nah, kita mengkonfirmasi nih, Nasdem sendiri mendorong nggak Pak Anies tetap melanjutkan IKN? Kami rasa, tapi kami kan karena ini tingkatan kami di provinsi, mungkin yang lebih layaknya menjawabnya nanti yang di DPP. Tapi kami rasa apa yang sudah baik dikerjakan kan sia-sia kalau kita misalnya tidak lanjutkan. Tapi bagaimana ini direview kembali untuk menjadi hal ini lebih sempurna dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita ingat-ingat jawabannya Pak Anies kan, kalau udah perintah undang-undang dia nggak bisa. Ya, apalagi dikunci. Dikunci dengan undang-undang. Kalau bahasa kita kan dikunci, gitu kan. Mau dia harus ikut. Betul. Nah, sekarang gini, masih terkait dengan Pak Anies. Kalau kita lihat itu ada sentimen negatif dan ada sentimen positif. Nih kita pengen konfirmasi satu persatu nih dengan Bung Nanda. Sama dengan sentimen negatif. Anies itu kalau sentimen negatif yang melekat ke beliau itu adalah belakangan ini adalah soal survei yang terlalu rendah. Nah, survei beliau kan memang sekarang kita lihat udah mulai stagnan. Terus ada ekstrim nih kan, pada bulan November yang lalu kami melakukan riset dengan melakukan data mining percakapan internet. Itu kita temukan ketika kita masukkan keywordnya Pak Anies, ditemukan percakapan yang cukup signifikan rame membahas tentang Pak Anies ini pecatan Jokowi. Nah, jadi kita pengen tahu nih, ini suatu saat ketika katakanlah Pak Anies masuk dari start pemilu, pasti goreng-gorengannya akan jalan nih. Maksudnya Pak Anies pecatan Jokowi,
Terus kalau hari ini kan pesimismenya dibangun oleh kelompok lain nih. Nah ini kita pengen tahu gimana respon Nanda sebagai tokoh Nasdemnya muda Sumbar gitu. Tokoh politisi Nasdem Mungkin habis muda. podcast ini langsung nih ya, kita notabkan jadi tokoh muda Sumbar. Tokoh Nasdem Sumbar. Nanti kita kasih ini piagamnya juga. Nah itu gimana respon Bung Nanda sendiri nih terhadap sentimen-sentimen negatif? Jadi tadi poinnya pertama adalah masalah survei ya. Yeah. Kami rasa itu pertama ya itu bagus, itu bisa menjadi evaluasi kita bersama secara se-Indonesia surveinya masih mungkin belum setinggi yang lain. Yeah. Nah, tapi di Sumatera Barat kita sama-sama tahu ini udah yang paling tinggi kan, karena ya kita sama-sama mungkin di podcast sebelumnya disampaikan ada kawan kita tuh ada ancaman ini kan mereka beliau bilang ini masyarakat Sumatera Barat ini masyarakat yang rasional. Nah, karena masyarakat rasional itulah akhirnya banyak pindah banyaknya ke Pak Anies. Iya. Terus satu lagi ini Bang, jadi kalau menurut kami masih terlalu dini kita bicara atau pesimis terhadap survei Pak Anies karena cawapresnya belum ada. Jadi sekarang ini kan masih yang diadu itu adalah beberapa nama dan bukan hanya 3 nama itu, ada banyak nama lainnya kan yang disandingkan gitu kan. Nah dan variabel dari cawapres belum masuk. Nah kita kan mencari juga selain semangat untuk kemenangannya, tentu bagaimana juga saling melengkapi. Tadilah misalnya Pak Anies adalah intelektual dan juga politisi, nanti misalnya wakilnya seperti apa. Jadi sama-sama untuk bisa bekerja sama membangun Indonesia yang kita impikan. Nah, jadi rasanya terlalu dini kalau kita pesimis terhadap survei Pak Anies tersebut, tapi kita jadikan aja itu sebagai bahan evaluasi kita bahwa bagaimana ini menggenjotnya ke depannya. Terus tadi masalah pecatan Pak Jokowi ya kalau misalnya masalah kalau kursi menteri ini kan kita sama-sama tahu ini kan jabatan politis. Ya mungkin tidak cocok secara politisnya atau ada faktor-faktor lain akhirnya stop, itu kan biasa. Tapi secara kapasitas ada lah ya. Secara kapasitas mungkin ya maksudnya kemampuan dari Pak Anies. Ya kita nggak mungkin ragukan lagi lah gimana bagaimana cerdasnya beliau lah. Tapi kalau masalah kursi menteri itu kan masalah selera pimpinan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin belum sesuai atau ada agenda-agenda lain dari pimpinan untuk mungkin mengisi jabatan itu ke yang lain. Jadi kami rasa itu bukan berarti menyatakan bahwa Pak Anies adalah orang bodoh karena beliau adalah putra terbaik bangsa. Nah, kalau beliau adalah mohon maaf, beliau adalah orang bodoh, kenapa bisa jadi gubernur DKI Jakarta? Yang mana Pak Jokowi sendiri sebelumnya adalah gubernur DKI Jakarta. Kan beliau masa-masa saya kuliah saya idolakan beliau juga. Betul. Semasa beliau menjadi rektor Paramadina. Kalau Paramadina, kalau kita bicara Paramadina nih terkenang masa-masa kuliah Bang. Kalau Anda dulu sering pergi pertemuan nasional mahasiswa HI Hubungan Internasional Indonesia, itu kalau lihat anak Paramadina itu udah anaknya cakep-cakep, pinter-pinter lagi Bang. Nah, berarti rektornya ini berhasil nih kan betul. Untuk membangun generasi-generasi muda ke depannya. Nah, cakepnya cakep satu, penarik banget, ternyata pintar juga. Ini yang bahaya kan. Gak bisa ada remeh. Ya, kalau sentimen positif nggak perlu dikonfirmasi lah ya, karena itu udah ya hal yang menguntungkan bagi Nasdem dan Anies. Nah, ini ada nih, kita mau konfirmasi nih statement kawan kita itu. Abang saya itu kan? Abang Nanda juga kan? Kawan-kawan ngopi kita juga. Ngopi kita juga. Ini di podcast sebelumnya kita ada statementnya menarik lah. Bung Megri nih. Ya, tokoh politisi mudanya. Anggota saya tuh di KNPI. Oh, anggota ya? KNPI Kota Padang, saya ke KNPI Sumbar. Oh, mantap. Sorry. Ya, ada hal menarik di statementnya Bung Megri ketika kita undang di podcast ini. Bahasanya beliau mengatakan Anies belum dianggap ancaman di Sumatera Barat. Nah, ini
Bagaimana respon dari Bung Nanda sebagai Mas Anies? Iya, beliau ini kan yang abang saya ini memang punya fantasi-fantasi sendiri, Bang. Mas Rinto, kadang kasihan juga kita sama dia. Kalau belum lihat ancaman, mungkin kurang baca koran atau kurang lihat hasil survei, karena bahasnya Sumatera Barat. Iya, betul. Nah, jadi kami rasa itu mungkin ya fantasi beliau saja. Ini karena sangat mengidolakan calon presidennya tadi kan. Iya. Karena memang yang nggak bisa dinasihati itu orang lagi jatuh cinta. Orang lagi jatuh cinta. Jadi lagi mabuk cinta, Bang. Jadi saya mau jawab bagaimana, Bang. Soalnya kalau tidak menjadi ancaman, untuk apa Anies ini jadi ancaman? Karena Anies adalah solusi bagi kita semua. Jadi bukan kami kami rasa sebagai mungkin lawan dalam hal politik, nah, itu kan teman berdemokrasi. Jadi quote-nya Pak Anies tuh itu yang dari udah lama sekali beliau kan sejak saya kuliah. Ya. Nah, jadi kami rasa memang tidak menjadi ancaman bagi ini, karena Anies ini adalah menjadi penyejuk bagi semuanya, kami rasa. Jadi kalau misalnya ini arahnya pembicaranya ancaman terhadap calon presidennya Bung Megri ini adalah Pak Prabowo, di Sumatera Barat tentu sudah menjadi ancaman, karena kan survei Anies jauh lebih tinggi dari yang paling tinggi lah di Sumatera Barat ini. Tapi saya juga bingung ini variabelnya apa menyatakan tidak ancaman. Kalau sekedar untuk teman berdemokrasi memang tidak. Ini memang kawan berpikir kalau Pak Anies ini. Kalau Pak Anies kalau Nanda sendiri menganggap Pak Prabowo ancaman nggak buat Pak Anies di Sumatera Barat? Enggak. Karena pernah 85% loh di Sumatera Barat. Kenapa? Pernah berapa? 85% dipilih. Gitu. Oh ya, terakhir itu 2019 87 ya? 2019. Nah, ya ini kan balik ke pilihan masing-masing. Tapi kami rasa dengan Pak Anies yang menjadi sebuah gagasan baru, yang mana masyarakat Sumatera Barat kita tahu adalah masyarakat yang rasional, disampaikan beliau, kami rasa rasionalitas itu akan dipakai. Kami rasa Anies Baswedan akan menang besar di sini, karena ini alternatif, Bang. Karena sebagai mungkin cerita sedikit lah, kalau kenapa pribadi milih Pak Anies. Kita ini tentu sebagai pemuda ini kan tentu ada semangat dan idealisme. Apalagi ini kalau kita korek sedikit, ini kalau kita tarik 25 tahun yang lalu, itu semangat semangat reformasi. Nah, bagaimana kita demokrasi ini lebih nyaman bagi semua orang. Nah, kami rasa sampai kita bisa podcastan kayak sekarang. Ya, bisa podcastan. Kami rasa tentunya dalam pemikiran kami adalah Pak Anies lebih merepresentasikan semangat itu. Karena kita tahu bahwa calon presiden usungan beliau adalah bagian dari Orde Baru. Nah, kita sama-sama tahu terkait hal itu. Nah, sejarah juga bisa bantah. Sejarah nggak bisa bantah. Ada kakak malah. Nah, betul. Jadi kalau Anies Baswedan adalah alternatif terbaru. Saya 2014 itu saya suka dengan Pak Prabowo, bahkan memilih Pak Prabowo. Tapi 2019 disadar bahwa adalah kenapa Pak Jokowi itu adalah menjadi sebuah harapan bagi kita. Kita yang bukan pemilik partai, atau kita bukan anak-anak emas dalam negeri ini pada awalnya, tapi bisa mendobrak itu semua untuk bisa menjadi pemimpin yang superpower di Indonesia saat ini. Nah, Pak Jokowi telah membuktikan itu. Kalau bicara jadi presiden harus punya pemilik partai, kan tidak seperti itu. Pak Jokowi sudah membuktikannya. Nah, ini adalah semangat kita bersama. Boleh dong bermimpi suatu saat jadi presiden juga. Dengan adanya Pak Jokowi mendobrak itu, dan alternatif terbaru itu adalah Anies Baswedan. Jadi kalau tokohnya Pak Prabowo, mimpi Anda nggak ada mimpi. Ya, jadi bagi saya orang yang abang saya ini masih
jiwanya jiwa feodalnya masih tinggi. Ini berat. Dan mentalnya mental Irlanda. Tujuan itu jawab ini. Itu kan menurut saya. Menurut abang kan belum tahu. Menurut Anda emang kayak gitu Pak. Iya, Kan? betul. Jadi masih pengen tuh ya, yang keren. Wah ini orang-orang pemilik bangsa dulunya gitu kan. Kalau padahal kita cita-cita bangsa ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena memang kalau kita lihat ya, ini secara realnya aja, alternatif calon yang dihadapkan kepada kita saat ini yang mengerucut ya, kalau secara survei itu mengerucut ada 3 kan. Pak Prabowo ini memang orang-orang lama Ya, yang masih lama. bergerak ke politik pemilu kita terakhir. Betul. Padahal generasi beliau udah jadi kingmaker. Betul. Jadi kami bukan bicarakan bahwa Pak Prabowo ini bukan putra bangsa, salah satu putra terbaik bangsa, bukan seperti itu. Tapi ini adalah semangat baru. Kalau boleh jujur, 2019 itu kalau misalnya Gerindra misalnya mencalonkan Pak Anies Baswedan ketika itu, mungkin saya akan milih Pak Anies Baswedan. Karena bagi saya ini adalah sebuah semangat bahwa ada orang-orang baru dalam perpolitikan di negeri ini dan kader-kader bangsa terbaru, dan Pak Prabowo menjadi kingmakernya untuk menjadikan Pak Anies, sekalipun itu akan bakal kalah, tapi akan saya perjuangkan itu karena itu bagian dari idealisme. Nah, tapi ketika itu beliau mungkin dengan pertimbangannya maju langsung sebagai presidennya, ya akhirnya kami rasa kami sesuai dengan semangat Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi adalah kita rakyat biasa di Indonesia. Begitu nggak bareng Pak Ganjar aja? Kenapa? Kenapa nggak bareng Pak Ganjar aja? Mungkin belum cukup kenal. Iya. Nggak berani aja. Ini orang Pak Ganjar harus bawa Pak Ganjar kenal. Belum kenalan mungkin. Menjelang DCT masih bisa. Pilih kan siapa yang kita kenal juga. Iya. Kalau nggak kenal kan Pak Ganjar mungkin nggak kenal sekali ya. Mungkin kalau Nanda mungkin sering ke Jakarta lah, tapi ke Jawa Tengah jarang mungkin, jadi akhirnya nggak ketemu. Oh, karena ketemunya Pak Anies. Anies. Ya, Pak Anies kan kita lihat nih transportasi umum di Jakarta itu udah makin banyak. Memang kota kolaborasi yang dibangun itu oke banget lah. Artinya mainnya kurang jauh kali. Mungkin mainnya kurang sampai ke Jawa Tengah. Kurang sampai Jawa Tengah. Oke, Nanda, kita mau ini sebagai politisi muda, politisi muda putra daerah Sumatera Barat, dalam momentum pemilu kali ini, Nanda sudah nyatakan sikap masuk ke Nasdem dan mendukung Pak Anies. Kira-kira apa nih nanti kepentingan daerah yang akan Nanda perjuangkan? Katakanlah ketika Pak Anies menang misalnya, apa yang akan agenda-agenda apa untuk daerah ini akan Anda perjuangkan melalui ketika Pak Anies itu jadi presiden? Oke. Yang pertama itu, yang paling penting itu Pak Anies ini kan membangun Jakarta untuk nyaman bagi semua orang dan memang inklusif bagi semua orang. Nah, kita mau juga Kota Padang sebagai dapil yang akan diwakili bisa jadi Kota Padang yang seperti yang dibangun Pak Anies di DKI dan diupayakan oleh Pak Anies. Jadi bagaimana Kota Padang ini makin enjoy lah ke depan untuk Kota Padang yang lebih enjoy. Iya, kalau kampanye kayak gini nih. Kalau kampanye mungkin ya. Nah, kalau Mas Pak Erik kan gini-gini sekarang. Kita gini Pak, Kota Padang lebih enjoy. Lebih enjoy. Jadi bagaimana ke depannya itu yang dibangun itu, misalnya kita nih yang paling jelas Kota Padang tempat lalu lalang lah di Sumatera Barat. Nah, makin rapi, makin tentu, makin banyak taman-taman atau fasum-fasum, dan makin banyak misalnya pembangunan dari sisi pariwisata. Untuk bisa Kota Padang ini lebih dilirik lah untuk bagaimana perputaran ekonominya juga dengan pariwisata itu bisa makin kencang. Terus juga bagaimana kita membangun pendidikan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kota Padang ini bisa semakin terasa bagi semua orang, fasilitas-fasilitasnya makin oke, dan bisa lebih 4.0 lah ke depannya pendidikan di apalagi beliau ini Menteri Pendidikan dan background pernah menjadi Menteri Pendidikan dan background beliau adalah juga sebagai rektor. Nah, kami rasa akan banyak
diskusi-diskusi ataupun aksi-aksi kalau beliau menjadi presiden itu akan menjadi fokus utama beliau untuk membangun Indonesia dan Kota Padang khusus. Ada agenda nggak misalnya ini ngobrol di internal Nasdem, terus ngobrol-ngobrol dengan Pak Anies? Di Sumatera Barat ada kerinduan akan adanya menteri dari orang Bar. Terakhir itu kan ini ya Pak Gamawan. Kalaupun ada sekarang itu kan orang udah lama di rantau, jabat dirjen atau apalah gitu. Yang pure dari daerah diangkat ke nasional itu kan terakhir Pak Gamawan. Dan itu menjadi kerinduan di publik Sumatera Barat nih. Ada agenda ke sana nggak Nasdem Sumbar? Kalau Pak Aniesnya nanti. Pak Aniesnya nanti kalau jadi presiden. Yang pertama tentunya nih kalau belum pernah ada mungkin pembicaraan, tapi kalau memang karena ini udah dibuka sama Abang, mungkin kami kalau ini menang besar nih di Sumatera Barat, kami mau calonkan ketua DPW kami menjadi salah satu menteri Pak Anies nantinya. Bung Fadli Amran bisa menjadi menteri dari Pak Anies, masuk dalam kabinet kerja. Dan salah satu yang menarik di Nasdem sebenarnya, kita mungkin sama-sama tahu lah, seringnya partai ini kan Pulau Jawa sentris lah, Pulau Jawa sentris lah, kalau kita sampaikan. Nasdem sebagai salah satu partai alternatif, yang mana ketuanya orang Sumatera, sekretarisnya orang, sekjennya orang NTT, kalau salah Pak Joni G. Plate, nah, dan waketumnya orang Sulawesi, yang mana kita juga tahu Bang Willy Aditya yang tampil terus di depan ini orang Sumatera Barat. Nah, jadi kami rasa mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Riki. Artinya di struktur pengurus tuh kayak etalasenya Indonesia gitu. Betul, karena jadi dari berbagai daerah ya. Tapi tentu banyak juga misalnya yang dari ini. Tapi di depannya, nah inilah semangat kebersamaan keindonesiaan kita di Partai Nasdem. Ternyata semua orang mendapatkan tempat dan memainkan peran dalam partai ini, dan bahkan di depan lah dalam itu. Jadi Partai Nasdem ini harus selalu ada untuk bisa menjadi penyeimbang. Bagaimana kita sama-sama tahu kritik dari dulunya selalu masalah ya kenapa ada otonomi daerah, kenapa itu dulu kan, misalnya Jawa sentris lah pembangunan dan segala macamnya. Nah, Nasdem sebagai alternatif bagi kita semua untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Artinya poinnya adalah Nasdem Sumbar pun ada keinginan supaya tokoh dari Sumbar itu bisa jadi menteri ketika Pak Anies jadi presiden. Ya, tentunya. Dan fokusnya adalah ketua DPW-nya. Ketua DPW kita dorong jadi menteri dari Pak Anies nanti, Pak. Ya, cepat juga jadinya. Kan biasa aja kan. Iya. Ini aja misal Menpora kan dari mantan ketum Banom. Ketum, ya betul. Ya, ketum Mampi. Nah, kami rasa sekarang kita kan eranya bukan masalah, eranya kita kan lebih era profesional. Dan kalau kamu mampu, kenapa harus menunggu tua? Ketika muda, langsung. Artinya Bung Fadli Amran menurut dan kami rasa cukup layak. Beliau adalah tokoh anak muda, yang mana tokoh takah tokinya aduh gitu kan Bang, kalau orang Minang bilang. Tapi beliau tidak hanya sebagai mentalnya, bukan mental bos, Bang. Beliau ini memang mentalnya mental leader. Kami merasakannya ketika beberapa organisasi bersama beliau, termasuk di KNP Sumbar dulunya, dan beliau itu memang sangat detail. Jadi tidak hanya misalnya bos yang nyuruh ini itu, tapi ketika mendelegasikan suatu tugas, beliau juga meng-cross check tugas itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan itu juga terjadi di pengurusan Nasdem sekarang yang beliau pimpin ya. Nah, kebetulan kami bukan masuk dalam struktur pengurus, bukan di wakil ketua dan lain-lain. Kami masuk sekarang di Dewan Pakar di Nasdem. Nah, cuma kita kan punya kawan-kawan nih di dalam senior-senior, dan beliau tetap konsisten seperti itu. Dan bahkan lebih mudah dan berbahaya lagi ke depannya. Oke, terakhir Nanda, berapa optimis ini Pak Anies akan jadi presiden? Dari Nanda sendiri ini. Ya, kita tentunya sebagai politisi tentu rasional ya Bang. Maksudnya rasional dalam kita melihat
nantinya cawapresnya bagaimana. Ya. Tapi sebagai bersemangat dan kalau dalam kita bergerak itu dalam idealisme atau semangat pemikiran kita, pasti optimistis itu 100%. Ya. Tapi optimistis itu bukan hanya masalah ngefans atau jatuh cinta seperti Abang bilang tadi, tapi ini adalah optimistis yang rasional, yang mana ini untuk keberlanjutan Indonesia ke depannya. Yang rasional tadi itu. Betul. Jadi jika semangat kolaborasi ini kita bisa bangun bersama, bagaimana memang kita sampaikan bahwa inilah calon terbaik dari putra-putra terbaik, ini yang paling baik untuk Indonesia. Kami rasa optimisme ini bisa kami jaga dan kami punya spirit itu dan idealisme itu untuk kedepannya dalam membangun Indonesia. Mantap. Oke, barangkali mungkin ada closing statement dari Nanda. Ada closing statement nggak yang mau disampaikan nih kira-kira? Terkait pemilu deh. Pemilu ini maunya apa sih? Ya, kita sama-sama tahu nih Bang, anak muda seringnya dibicarakan apatis terhadap politik. Tapi sebenarnya mereka juga menaruh perhatian dan juga membicarakan dan mengikuti. Tapi karena sering orang bilang politik itu kotor, politik itu tidak baik, timbulnya perpecahan, dan akhirnya kadang-kadang agak alergi atau takut untuk masuk dalam itu atau terlibat dalam itu. Tapi kami rasa, apalagi ini momentum 2024 yang mana kita masuk dalam bonus demografi dan kita adalah mayoritas millennials ke depannya ini, kami harapkan setiap anak muda itu bisa mengambil peran dalam terserah itu apakah kita sebagai memang kita yang maju atau kita membantu kawan kita maju atau menyumbang ide untuk kawan-kawan kita yang maju ke terlibat lah ya. Terlibat dan kita kawan-kawan sejak tahun 2000 itu internet sangat kencang jalannya. Nah, yang paling beradaptasi terhadap itu adalah anak-anak muda. Dan perkembangan zaman ini anak-anak muda yang sangat bisa beradaptasi dengan perkembangan yang sangat pesat terjadi. Bahkan kadang-kadang ada gium kalau di dunia nyata memang orang tua kita inilah orang yang senior gitu. Betul. Tapi kalau di dunia digital kita lah penduduk aslinya orang tua kita pendatang gitu. Jadi pemikiran lama dengan pemikiran baru kita ini harus kita rangkum bersama, kita kolaborasikan bersama, kita antarkan calon-calon terbaik, anak-anak muda terbaik di Sumatera Barat khususnya untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin dan juga masuk dalam akses kekuasaan ini agar menggunakan kekuasaan itu seperti yang kawan-kawan inginkan. Jangan seperti yang kawan-kawan seramkan selama ini, nyelam caleg lah duduk tak peduli atau pembangunannya tidak atau pemikirannya nggak relate. Nah, kebetulan karena ada kawan-kawan kita yang maju yang pemikirannya relate, tolong dibantu bersama agar kita bisa membangun Indonesia Emas 2045 yang kita capai. Dan salah satu kawan Anda adalah Nanda Satria. Siap. Nggak pilih Nanda nggak apa-apa juga. Tapi pilih anak muda lain yang rasanya lebih pantas atau memang cocok pemikiran dengan kawan-kawan. Sungguh rendah hati sekali. Oke, Nanda terima kasih sudah datang di podcast kita. Jangan bosan-bosan ya kalau nanti kita undang karena mungkin akan ada yang minta klarifikasi. Tapi kalau mau butuh klarifikasi, kita ngopi-ngopi bareng aja langsung di sini berdua kan. Boleh ngerokok kan kalau di sini? Boleh nanti kita boleh ngerokok ya. Boleh ngerokok. Dan lebih enjoy kan. Iya. Kalau tadi kan agak berat nih bahasa karena nggak ngerokok. Iya. Masih tegang lah ya. Iya. Bajunya masih tegang juga. Ini tegang. Rasanya udah duduk di anggota DPRD provinsi ini. Aduh, amin. Amin ya. Dan Anda sekali lagi terima kasih waktunya. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Message-nya kepada orang yang menonton dan pada penonton kami yang di program Ruang Terang Politik. Tadi kita udah bahas banyak hal tentang Pak Anies Baswedan, tentang Nasdem, dan bahkan tentang Bung Nanda Satria. Apapun narasi yang muncul, silakan Anda telah dengan pikiran-pikiran objektif, pikiran-pikiran yang terang, sehingga nanti setidaknya program ini bisa membantu pemilu kita juga ikut berkualitas, walaupun sedikit, karena kami juga baru nih, Bung Nanda. Juga baru, dan mudah-mudahan ini bisa diterima. Sampai ketemu
Bang Nada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, Nada. Siap.